Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa kembali di pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kelas 2B tetap semangat dan tetap dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, Mister mengajak semua untuk membuka bukunya, yaitu pembelajaran 4 Tema 4, Sub 2, Pembelajaran 4, Hidup bersih dan sehat di sekolah. Adapun dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas yaitu tentang pelajaran bahasa Indonesia, terus matematika. Dalam bahasa Indonesia, kita akan memperhatikan, mengamati gambar, dan juga membahas tentang sinonim dan antonim, dan juga membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Sedangkan matematika, kita akan membahas tentang pola baris bangun datar. Oke. Nah, anak, langsung saja kita lanjut, yaitu bahasa Indonesia. Nah, membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, pada buku bosnya ada bacaan anak-anak. Silakan anak-anak boleh dibaca ya di buku bosnya. Silakan kita baca, yaitu tentang aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga di sekolah tidak peduli terhadap lingkungan dan banyak siswa membuang sampah sembarangan. Nah, kita lanjut. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu banyak siswa yang sakit. Nah, keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Kita lanjut. Pekarangan sekolah yang bersih, yang tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, dari bacaan ini nanti anak-anak jawab pertanyaan yang akan tampil berikut ini. Oke. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu pembahasan kita mengenai sinonim dan juga antonim. Nah, persamaan arti disebut sinonim, sedangkan lawan dari kata disebut dengan antonim. Contoh persamaan yaitu murid persamaannya siswa. Oke, membantu persamaannya menolong. Sedangkan lawan katanya ya antonim. Contoh sehat lawan katanya sakit. Terus busuk lawan katanya segar. Dan anak-anak bisa juga membuat lawan kata atau menemukan lawan kata dari buku bacaan bos yang kita sudah bahas. Langsung kita tugas dari bacaan tadi ada 5. Silakan anak-anak baca, yaitu apa ciri pekarangan sekolah yang kotor. Penyakit apa yang ditimbulkan oleh lingkungan sekolah yang kotor? Apa yang menyebabkan lingkungan sekolah menjadi kotor? Siapa yang seharusnya menjaga kebersihan pekarangan sekolah? Bagaimana seharusnya sikap kalau pekarangan sekolah kotor? Nah, lalu masuk mengamati gambar. Amati gambar ini dengan seksama. Ya, lalu tuangkanlah hasil pengamatan kalian dengan bahasa dan juga hasil pengamatan kalian. Bahasa kalian sendiri, kalian bahasakan, tulis di buku PS-nya. Oke anak-anak, paham ya? Ya, oke. Kita akan lanjut pembelajaran kita, yaitu matematika.
pada pembelajaran matematika, yaitu pola bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis-garis yang menyatu membentuk bangun dua dimensi yang mempunyai keliling dan luas. Itu adalah bangun datar. Nah, lanjut. Sedangkan ruas garis adalah bagian dari garis yang terdiri dari gabungan beberapa titik dan dibatasi oleh dua titik yang berbeda pada kedua ujungnya. Oke, itu yang disebut dengan ruas garis. Oke anak-anak, lalu kita lanjut. Ruas garis disebut juga dengan yaitu sisi, ya. Jadi sisi itu disebut juga dengan ruas garis. Nah, sedangkan titik sudut adalah anak-anak, titik sudut adalah perpotongan dua atau lebih garis atau sisi. Sedangkan sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis. Oke, jadi ada sudut, ada titik sudut, dan ada ruas garis. Ruas garis disebut juga tadi sisi. Nah, jadi sedangkan sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya berimpit. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Nah, kita lanjut. Pola bangun datar. Apa itu pola bangun datar? Ya, pola bangun datar adalah baris yang membentuk pola tertentu. Jadi pola bangun datar yaitu baris yang membentuk pola tertentu. Jadi ada pola-pola tertentu. Silakan perhatikan gambar ini. Ada yaitu persegi-persegi, segitiga, lingkaran, persegi-persegi, segitiga, lingkaran. Maka pola yang keduanya lingkaran, segitiga, segitiga, persegi, lingkaran, segitiga, segitiga, persegi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara menentukan pola yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, ada 3 hal, yaitu dalam menentukan pola baris bangun datar, 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu bentuk pola bangun datar tersebut, kedua warna daripada bangun datar tersebut, dan yang ketiga adalah bentuk inti dari pola keseluruhan bangun datar tersebut. Nah, langsung saja, yaitu bentuk pola bangun datar tersebut. Lihat gambar. Jadi bentuknya yaitu lingkaran dan segitiga. Ini bentuknya. Ya, maka kalaupun disuruh anak-anak meneruskan ini, udah pasti kalian sudah tahu. Maka kita bisa lihat pertama lingkaran, lalu segitiga, berikutnya lagi lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Demikian selanjutnya. Itu yang disebut dengan bentuk pola. Jadi perhatikan polanya. Setelah itu kalian bisa menyusunnya kembali. Nah, yang kedua yaitu warna pola baris bangun datar. Kalau warna pasti anak-anak langsung bisa ya memahaminya. Contoh di sini ada warna ya keemasan, ya emas-emas muda. Ya, tanah liat, mirip-mirip tanah liat. Ada 2 lingkaran yang berwarna seperti itu, sedangkan segitiga berwarna merah
meronnya merah meron, ya, lalu lingkaran, lalu segitiga merah meron, maka polanya tetap. Nah, ya, kalaupun disuruh meneruskan, maka anak-anak sudah pasti polanya tadi itu dua lingkaran yang warnanya sama, lalu diikuti segitiga lagi dua, diikuti lingkaran, dan seterusnya. Oke, anak-anak paham ya? Soalnya tidak terlalu sulit ya, tinggal mengamati, memperhatikan warnanya. Oke, yang ketiga yaitu menentukan pola intinya. Bagaimana cara menentukan pola intinya? Lihat, anak-anak, di sini ada segitiga, terus ada apa lagi? Ada lingkaran dua. Jadi pola intinya adalah dari segitiga ke lingkaran, dan itu yang berulang terus menerus. Oke, lihat, perhatikan. Jadi ada segitiga 1, 2 lingkaran, segitiga 1, 2 lingkaran, segitiga 1, 2 lingkaran, segitiga 1 dan 2 lingkaran. Berarti pola intinya adalah segitiga, lingkaran, lingkaran. Oke, paham anak-anak? Kalau sudah paham, ya, Mister berharap kalian sudah memahaminya. Oke, langsung saja kita masuk ke tugas. Tugas selain yang tadi ada buku bos, silakan kalian baca, dan juga di PBTT. Nah, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mohon Bapak Ibu Saudara, khususnya wali kelas atau orang tua kelas 2B, silakan subscribe, like, dan share, bagikan video pembelajaran ini. Bagi yang sudah, kami mengucapkan terima kasih. Yang belum, silakan subscribe, like, dan share.